Modul 2.3 Koneksi antar materi. Coaching untuk supervisi akademik disusun oleh Siti Rohmaniati dari SD Negeri 11 Simpang Rimba, calon guru penggerak angkatan 6 Bangka Selatan. Perkenalkan, saya Siti Rohmaniati, calon guru penggerak angkatan 6. Bapak Ervian Arif, fasilitator. Bapak Jam-Jam Sapaat, pengajar praktek. Coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Paradigma berpikir coaching fokus pada coach yang dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang dan masa depan. Prinsip coaching, kemitraan, ditandai dengan adanya tujuan percakapan. Idealnya, tujuan datang dari coach. Percakapan kreatif, percakapan dua arah, menggali, memetakan situasi coach, menghasilkan ide baru. Maksimalkan potensi, ditutup dengan kesimpulan oleh coach, menghasilkan rencana tindakan. Kompetensi coaching 1. Presence, hadir utuh, badan, pikiran, hati selaras, bersifat terbuka, sabar, bersikap rasa ingin tahu lebih banyak. 2. Mendengarkan aktif, kemampuan untuk fokus apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. 3. Pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka membuat coach merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan. Alur percakapan Tirta. T. Tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. TA. Tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Percakapan berbasis coaching, percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk refleksi diri, dan percakapan untuk kalibrasi. Peran guru sebagai coach di sekolah. Seorang guru harus memiliki keterampilan coaching agar dapat menemukan jati dirinya dan menggali potensi dirinya. Sebagai among, dapat memberikan tuntunan berupa pertanyaan reflektif untuk mendorong potensi murid. Pertanyaan dalam proses coaching membantu murid berpikir kritis sehingga mampu menemukan sendiri potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan. Peran coaching di sekolah. Pada proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dapat memberi tuntunan dan menggali potensi agar murid tidak kehilangan arah yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam pemenuhan kebutuhan belajar setiap individu. Peran coaching di sekolah. Pada proses pembelajaran sosial dan emosional, proses coaching memiliki keterkaitan. Proses pembelajaran sosial dan emosional merupakan suatu proses yang mampu menciptakan pengalaman belajar murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi. Dengan proses coaching, pendidik dapat mengembangkan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada pendidik dan kegiatan pembelajaran di kelas. Coaching adalah alat yang dapat membantu profesi sebagai pendidik dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hubungan antara coaching dan pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu 1. Kesiapan,
2 minat, 3 profil belajar. Pemetaan kebutuhan belajar murid menjadi sumber data bagi KOD sehingga murid dapat mengoptimalkan potensi dan menemukan solusi terbaik. Keterkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional dalam proses coaching, pendidik yang berperan sebagai coach dapat membuat coach mengendalikan diri dari emosi, menimbulkan rasa empati, dan mengambil keputusan yang tepat. Refleksi. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil. Coaching membantu pendidik dalam menuntun segala kekuatan untuk mengarahkan, menggali potensi.